Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Triswanto selaku Ketua Kelompok dari Kelompok 3. Pada hari ini kami akan membahas materi audit tentang fraud and financial crimes. Kelompok kami terdiri dari Regita Tamara dan Nurisna Asriati. Untuk materi yang pertama akan saya sendiri yang menjelaskan. Yang pertama itu ada responsibility for fraud detection. Jadi tanggung jawab untuk mendeteksi kecurangan. Seperti yang kami ketahui bahwa pada saat ini setidaknya dalam profesi audit bahwa tanggung jawab utama untuk mendeteksi kecurangan terletak pada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan bukan pada auditor. Jadi jika kita mengacu pada ISA 240, tepatnya pada paragraf 10, di situ dijelaskan tentang tanggung jawab untuk pendeteksian kecurangan ini. Nah, kutipan dari ISA itu berfungsi untuk menunjukkan bahwa kejadian kecurangan dipandang sebagai bagian lain dari audit, di mana auditor berkaitan dengan pengelolaan exposure risiko untuk memastikan bahwa risiko audit yang direncanakan berada pada tingkatan yang dapat diterima. Kemudian, auditor akan berpendapat bahwa mereka tidak akan pernah bisa berharap untuk menjamin dapat mendeteksi semua penipuan. Hal ini karena beberapa faktor, antara lain yang pertama itu ada keterbatasan yang melekat dalam teknik dan pengujian yang dilakukan oleh auditor. Mengingat bahwa auditor ini menggunakan banyak sampel dan membentuk pandangan tentang seluruh populasi. Karena sampel ini belum tentu mewakili dari satu entitas tersebut. Kemudian yang kedua itu ada penggunaan tipu daya, kolusi, dan cara lain untuk menyembunyikan penipuan. Seringkali auditor sulit untuk mendeteksi penipuan karena terdapat pihak-pihak yang menutupi penipuan tersebut, apalagi jika dilakukan oleh pihak-pihak yang berpengaruh dalam suatu perusahaan itu. Kemudian yang ketiga itu ada fakta bahwa auditor hanya diminta untuk sampai pada opini atas laporan keuangan daripada memberikan jaminan atas penipuan itu. Jadi di sini asumsinya bahwa auditor ini tanggung jawabnya hanya sebatas untuk memberikan opini pada laporan keuangan, bukan untuk memberikan jaminan lebih lanjut atas fraud yang terjadi dalam perusahaan. Kemudian selanjutnya itu ada fraudulent financial reporting can be achieved by. Jadi pelaporan keuangan yang bersifat kecurangan di situ dapat terjadi karena beberapa hal. Di sini ada 4. Yang pertama itu ada manipulasi, pemalsuan. Ya, ini termasuk penindasan atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukung. Di sini dokumen-dokumen pendukungnya mungkin dihilangkan buktinya dan juga catatan akuntansi dapat dirubah gitu untuk demi kepentingan perusahaan. Terus yang kedua itu ada kekeliruan atau kelalaian yang disengaja atas transaksi, peristiwa, dan informasi yang signifikan. Jadi kekeliruan di sini disengaja untuk mempercantik laporan keuangan sehingga hal tersebut dapat memperoleh keuntungan bagi perusahaan. Terus yang ketiga ini ada penerapan prinsip akuntansi yang salah. Jadi perusahaan ini timbul pelaporan keuangan yang bersifat curang ini karena penerapan prinsip akuntansi yang salah. Terus yang keempat itu ada klasifikasi atau pengungkapan yang tidak tepat dalam akun. Jadi di sini ada salah persepsi terhadap pengungkapan yang di dalam akun tersebut. Sebagai contoh misalnya kita terdapat barang masuk di situ tentu akan dicatat sebagai inventory pada kas, tapi mungkin perusahaan akan salah mengungkapkan atau mengklasifikasikan akun-akun tersebut. Mungkin itu salah satu contohnya. Kemudian untuk selanjutnya, pressure to misrepresent financial performance might be high under the following circumstances. Jadi tekanan untuk salah menggambarkan kinerja keuangan mungkin potensinya lebih tinggi dalam keadaan seperti berikut ini. Yang pertama itu ketika kinerja perusahaan buruk, bahkan mungkin merugi. Di situ perusahaan tentu punya tekanan untuk memperindah laporan keuangan karena jika kinerja perusahaan buruk, maka hal itu akan mempengaruhi terhadap kepentingan perusahaan di luar perusahaan. Sepertinya hubungannya antara hubungannya dengan pihak-pihak eksternal tentunya akan semakin buruk. Kemudian yang kedua itu ada di mana perusahaan berada di bawah tekanan
dari pasar mengharapkan tertentu tingkat keuntungan dari perusahaan. Di sini karena ada tekanan pasar yang tinggi dari luar, tentu perusahaan akan berharap jika keadaan atau kondisi keuangan perusahaan ini akan baik. Maka dari itu di situ mungkin kecurangan pada saat ini akan tinggi. Kemudian yang ketiga itu di mana perusahaan telah menunjukkan pertumbuhan laba yang cukup besar selama beberapa tahun. Jadi di sini perusahaan akan ingin menunjukkan bahwa pertumbuhan itu terus berlanjut atau bersifat konsisten. Maka dari itu ada tekanan di situ untuk perusahaan menghasilkan laporan keuangan yang baik dan bagus pada masa-masa berikutnya. Kemudian di mana perusahaan telah melakukan ekspansi dengan mengakuisisi perusahaan lain. Direksi memiliki insentif untuk menunjukkan bahwa kebijakan yang akan diambil ini akan bersifat tepat karena untuk menggandeng ekspansi dan mengakuisisi perusahaan lain itu perlu kepastian dan kepercayaan dari pihak-pihak lainnya. Kemudian di mana perusahaan memiliki masalah likuiditas dan direksi tidak mau pemegang saham atau pasar yang menyadari hal ini. Jadi di mana perusahaan memiliki masalah pada likuiditas, maka perusahaan akan berharap ingin memperindah laporan keuangannya agar para investor itu tidak mengetahui bahwa perusahaan ini memiliki masalah karena tidak ingin investor-investornya itu lari atau keluar dari perusahaan. Kemudian yang selanjutnya itu ada faktor that lead the risk of fraud. Jadi di sini ada faktor-faktor yang mendorong risiko kecurangan pada pelaporan keuangan. Yang pertama itu ada insentif atau tekanan, di mana suatu perusahaan telah memiliki mungkin periode yang terus-menerus pertumbuhan, mungkin di situ terdapat tekanan untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik dan konsisten. Maka dari itu di situ terdapat tekanan untuk selalu berperformance dengan baik. Nah, itu akan memperbesar atau mendorong terjadinya kecurangan. Kemudian yang kedua itu ada peluang di mana sebuah perusahaan terlibat dalam transaksi yang kompleks, mungkin melibatkan pihak terkait di luar negeri. Di situ kan karena jangkauannya jauh antara dalam negeri dengan luar negeri, mungkin di situ ada peluang untuk melakukan kecurangan yang tidak terdeteksi di situ. Kemudian yang ketiga itu ada sikap atau rasionalisasi, di mana untuk melakukan kecurangan ini dirasionalisasikan atau dibenarkan dalam suatu budaya organisasi. Hal itu tentu akan mendorong perusahaan untuk melakukan kecurangan karena dianggap kecurangan itu sudah biasa dalam organisasi tersebut atau tidak ada hukum-hukum yang melarang dengan tegas. Next-nya itu ada the importance of risk assessment by the auditor is emphasized on number of factors including. Jadi pentingnya penilaian risiko oleh auditor ditekankan dalam SA 240 yang menekankan pada sejumlah faktor, termasuk yang pertama itu auditor yang berdiskusi dengan manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang proses yang mereka lakukan untuk memenuhi tanggung jawab mereka sehubung dengan deteksi penipuan. Auditor di sini akan sangat tertarik pada penilaian manajemen atas risiko bahwa kecurangan material dapat terjadi dan prosedur apa yang telah mereka adopsi untuk meminimalkan kemungkinan kecurangan. Kemudian yang kedua itu ada auditor juga harus memastikan dari manajemen dan internal auditor jika mereka mengetahui adanya kecurangan yang telah terjadi atau memiliki kecurangan. Nah, kecurangan itu akan coba dibantu oleh auditor untuk mendeteksi kecurangan tersebut, tapi tanggung jawab utama tetap pada manajemen. Kemudian yang ketiga itu ada auditor akan ingin memastikan apakah fungsi audit internal telah melakukan pekerjaan yang secara khusus ditunjukkan untuk mendeteksi penipuan. Dan untuk menentukan hasil pengujian mereka, jika auditor internal telah mengidentifikasikan kelemahan pada pengendalian internal, itu akan jika mungkin menimbulkan kecurangan, auditor akan tertarik pada tanggapan manajemen, bagaimana tanggapan manajemen terhadap suatu kecurangan tersebut. Kemudian selanjutnya itu ada auditor juga harus menanyakan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, bagaimana mereka menentukan proses dan prosedur apa yang telah dilakukan atau digunakan oleh manajemen itu untuk mendeteksi kecurangan tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada auditor, ketika melakukan prosedur penilaian risiko, mereka harus juga mempertimbangkan jika ada faktor risiko penipuan di dalamnya. Selanjutnya, itu ada where the auditor has identified the risk of material misstatement in the financial statement rising from fraud, they should adjust their audit procedure according.
This might entail, di sini ada 5 poin. Yang pertama itu, audit itu harus meningkatkan cakupan dari variasi tes yang mereka lakukan. Jika kemungkinan salah saji timbul karena kelemahan dan pengendalian internal, auditor di situ harus berfokus pada tes pada pengendalian internal itu sendiri. Karena di situ mungkin menjadi titik yang beresiko untuk melakukan kecurangan. Maka harus difokuskan di bagian tersebut. Kemudian yang kedua itu ada memastikan bahwa staf yang memenuhi syarat untuk yang sesuai ditugaskan untuk audit. Jika penipuan kemungkinan besar melibatkan sistem komputer, auditor harus memiliki staf yang istilahnya mengerti dan menguasai tentang sistem komputer tersebut agar dapat lebih mudah untuk mendeteksi kecurangan yang berada pada sistem komputer tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada mengadaptasi tes audit untuk memastikan mereka mengandung unsur ketidakpastian. Ketidakpastian ini mungkin berhubungan dengan waktu pengujian audit atau sifat pengujian yang dilakukan. Ini akan menjadi respon yang diperlukan terutama jika auditor telah melaksanakan penugasan selama beberapa tahun dan mungkin khawatir gitu bahwa staf pada kliennya tersebut, pada perusahaan tersebut memiliki pemahaman yang baik tentang pengujian audit, seperti itu. Selanjutnya berkonsentrasi pada area yang subjektif. Di sini mungkin akan melibatkan manajemen pertimbangan atau di mana manajemen dapat mempengaruhi posisi-posisi yang cukup besar. Jadi misalnya pada internasional standar audit menekankan perlunya auditor untuk menyelidiki entry jurnal dengan sangat hati-hati dan transaksi signifikan yang tidak biasa karena itu potensinya besar untuk terdapat kecurangan. Kemudian yang terakhir itu ada memberikan perhatian cukup pada area yang mungkin dapat di-override dari pengendalian internal oleh manajemen senior. Jadi karena di situ auditor harus memeriksa bagian-bagian yang cukup istilahnya sensitif dan mungkin memiliki potensi yang besar untuk terjadi kecurangan karena dikuasai oleh pihak-pihak atas yang berpengaruh terhadap organisasi seperti itu. Kemudian selanjutnya itu ada companies can also provide useful indicator of when and where fraud is more likely to occur. Example of this characteristic include, jadi perusahaan juga dapat memberikan indikator yang berguna tentang kapan dan di mana penipuan lebih mungkin terjadi. Jadi terdapat beberapa karakteristik di sini. Yang pertama itu ada di mana direktur tertentu atau kepala eksekutif atau personel senior lainnya adalah otokratis dan otoriter. Jadi di sini perusahaannya dipimpin oleh suatu orang yang memiliki sifat yang kuat gitu dalam suatu organisasi. Kemudian yang kedua itu di mana staf kurang berkualitas atau kurang motivasi. Di sini staf yang berkualitas dan kurang motivasi di sini dapat memperbesar potensi terjadinya fraud karena motivasi yang kurang akan menyebabkan orang ingin menghalalkan segala cara untuk melakukan kecurangan. Kemudian yang ketiga itu di mana individu dibayar sesuai dengan hasil. Jadi di sini individu akan terdorong gitu untuk menghasilkan sesuatu yang baik setiap pekerjaannya karena hal itu akan berpengaruh terhadap penghasilan dia, bahkan dengan cara curang sekalipun. Kemudian yang keempat itu ada di mana individu diperbolehkan terlalu banyak otoritas atau kekuasaan. Misalnya tidak ada segregation of duty atau pemisahan tugas dalam suatu perusahaan, itu akan memperbesar kemungkinan kecurangan karena ada double job di situ. Kemudian yang terakhir itu ada di mana ada pergantian staf yang tinggi. Karena ada pergantian staf yang tinggi, tentu semua orang akan berlomba-lomba untuk menjaga kualitas dan performance-nya agar tidak terdampak pada pergantian staf itu. Dan tentunya hal itu akan mendorong orang ingin melakukan berbagai cara untuk memperoleh kinerja yang baik agar tidak terganti dalam suatu perusahaan tersebut. Next-nya itu ada recent debates relating to fraud. Jadi topik kecurangan dan jadi di sini pandangan terkini terhadap kecurangan. Jadi topik kecurangan dan sejauh mana tanggung jawab auditor untuk mendeteksi merupakan salah satu poin penting yang masih dibahas hingga saat ini dan menjadi banyak diskusi dalam profesi akuntansi. Meskipun pada diskusi ini telah digantikan sampai batas tertentu oleh dengan adanya penerbitan International Standard Audit 240 yang dimana berguna untuk meninjau perdebatan yang telah terjadi untuk mendapatkan beberapa wawasan tentang pendekatan dan sikap profesi akuntansi terhadap topik tersebut. Masalah penipuan secara khusus dibahas dalam agenda audit.
itu tidak mengusulkan perubahan dalam auditor, tetapi itu memang berisi sejumlah proposal sehubungan dengan penipuan. Pendekatan dan sikap Provisi Audit terhadap topik kecurangan yang belakangan terjadi, eee, International Standard Audit ini merekomendasikan bahwa yang pertama itu auditor harus melaporkan kepada dewan dan komite audit yang terdaftar kepada perusahaan pengamat mereka pada kesesuaian dan kecukupan sistem kontrol untuk meminimalkan resiko penipuan. Rekomendasi ini sekarang pada dasarnya diperlukan karena penerapan kode gabungan dan panduan yang diberikan dalam laporan Turnbull dan laporan Smith. Kemudian itu yang kedua itu perhatian harus diberikan pada pelatihan dan pendidikan auditor untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang penipuan. Jadi di sini auditor harus meningkatkan pemahaman tentang penipuan agar auditor dapat berkompeten dan menguasai tentang fraud-fraud yang mungkin terjadi dalam siklus kliennya. Kemudian yang ketiga itu ada badan-badan profesional harus mengadakan seminar untuk mendiskusikan pengalaman dan sarana untuk mendeteksi penipuan. Kemudian yang keempat itu ada dewan direksi harus mempertimbangkan commissioning secara berkala atau audit forensik dengan memberikan mungkin sedikit edukasi terhadap auditor-auditor agar memahami tentang audit forensik. Kemudian itu ada untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya Regita. Kepada Regita, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, materi yang selanjutnya yaitu earning manipulation crime atau kejahatan manipulasi laba. Nah, kejahatan manipulasi laba ini merupakan kegiatan atau teknik yang digunakan oleh manajemen perusahaan untuk sengaja mempengaruhi angka yang ada di dalam laporan keuangan, angka labanya, agar sesuai dengan keinginan manajemen. Lalu informasi laba dalam laporan keuangan ini kan merupakan informasi yang sangat penting untuk menunjukkan kinerja perusahaan. Nah, informasi laba ini digunakan oleh investor untuk mengambil keputusan apakah akan berinvestasi atau tidak di perusahaan tersebut. Jadi dengan demikian, informasi laba merupakan elemen yang sangat penting dalam menentukan nilai perusahaan di pasar saham. Nah, dikarenakan informasi ini berpengaruh terhadap reaksi pasar, maka manajemen perusahaan akan berusaha untuk memanipulasi laba untuk kepentingan pribadi manajemen tersebut. Nah, kecurangan ini biasanya muncul karena adanya tekanan. Tekanannya ini tidak hanya muncul karena ingin mendapatkan investor, melainkan terdapat faktor-faktor lain yang berpengaruh di mana manajemen ingin memanipulasi laba di laporan keuangan. Faktor tersebut antara lain yaitu untuk memperoleh dana dari kreditur. Lalu kewajiban dalam kontrak antar manajemen perusahaan dan juga pihak lain, juga pasar saham yang sedang bergejolak, ingin mendapatkan bonus pribadi, ingin mendapatkan promosi, dan juga menyembunyikan transaksi yang melanggar hukum. Next. Next. Baik, yang selanjutnya di sini ada beberapa tindakan-tindakan yang masuk dalam kategori manipulasi laba. Tindakan yang pertama di sini adalah mencatat pendapatan terlalu cepat. Nah, lalu yang tindakan kedua yaitu mencatat pendapatan palsu. Lalu yang ketiga, meningkatkan pendapatan menggunakan satu kali aktivitas atau aktivitas yang tidak berkelanjutan. Lalu yang keempat, mengalihkan beban saat ini ke periode berikutnya. Lalu yang kelima, menggunakan teknik lain untuk menyembunyikan beban atau kerugian. Yang keenam, mengalihkan pendapatan saat ini ke periode berikutnya. Dan yang terakhir, mengalihkan beban masa depan ke periode berikutnya. Next. Menurut International Standard on Account Auditing atau ISA, khususnya ISA 240, ini menyatakan bahwa kesalahan laporan keuangan dapat disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan itu sendiri. Nah, perbedaan antara keduanya di mana apakah terdapat unsur kesengajaan atau tidak dalam penyajian laporan keuangan tersebut. Nah, analisa yang dapat digunakan untuk mengukur potensi manipulasi laba pada laporan keuangan itu ada beberapa yang bisa kita gunakan menggunakan model Benes M-Score. Ada 8 indikator, GMI,
AQI, SGI, DAPI, SJAI, LVGI, dan TATA. Next. Nah, di sini DSRI atau Day Sales in Receivable Index. Ini merupakan indikator untuk memperkirakan adanya distorsi laporan keuangan dalam hal akumulasi yang di luar kebiasaan pada piutang. Nah, dalam hal ini DSRI ini merupakan rasio yang menggunakan dua variabel, net receivable and sales di tahun yang akan diukur dan juga dibagi dengan tahun sebelumnya. Kedua variabel ini mengukur apakah penjualan dan pendapatan dalam kondisi yang seimbang dalam 2 tahun berturut-turut. Kenaikan DSRI yang sangat tinggi dapat disebabkan oleh perubahan kebijakan kredit untuk memacu penjualan dalam menghadapi pesaing usaha. Lalu yang kedua ada GMI atau Gross Margin Index. Ini merupakan indikator untuk melihat adanya penurunan gross margin. GMI ini merupakan rasio dari gross margin tahun sebelumnya terhadap gross margin tahun yang akan diukur. Lalu yang ketiga ada IQI atau Asset Quality Index, yaitu untuk mengukur potensi kapitalisasi biaya yang tidak biasa. AQI ini adalah rasio non-aset lancar selain property, plant, dan equipment terhadap total aset yang mengukur produksi total aset dengan manfaat di masa mendatang yang relatif kurang dapat dipastikan. Lalu yang selanjutnya, next. Yang keempat ada SGI atau Sales Growth Index. Nah, ini indikator untuk mengukur pertumbuhan penjualan yang tidak wajar, yang dapat teridentifikasi dengan rasio ini. Lalu yang kelima itu DAPI atau Depreciation Index. Depreciation Index ini adalah indikator untuk mengidentifikasikan penurunan nilai depresiasi yang terlalu besar. Nah, DAPI ini lebih besar dari satu mengidentifikasikan penyusutan aset yang melambat. Lalu yang selanjutnya ada LVGI atau Leverage Index. Leverage Index ini adalah indikator untuk mengukur ketergantungan pada pembiayaan berbasis hutang yang akan meningkatkan risiko finansial perusahaan dan potensi manipulasi pendapatan terkait dengan limitasi yang diatur pada perjanjian hutang. Lalu ada TATA, itu merupakan total accrual to total asset. Jadi ini adalah indikator untuk menghitung sebagian perubahan dalam akun-akun modal kerja selain kas yang dikurangi penyusutan. Lalu yang terakhir ada SGA atau Selling General and Administrative. Ini merupakan indikator untuk mengukur peningkatan beban administrasi yang dapat mengindikasikan terjadinya penurunan prospek di masa yang akan mendatang. Next. Lalu materi yang selanjutnya yaitu cash flow shenanigans atau penipuan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang memberikan informasi manajemen dalam bentuk penerimaan dan penggunaan kas di perusahaan. Dinyatakan sebagai salah satu laporan keuangan utama yang harus disusun untuk putusan ekonomi. Laporan arus kas ini menyajikan arus kas masuk dan juga arus kas keluar dari perusahaan tersebut. Laporan arus kas ini terdiri dari 3 aktivitas utama, yaitu arus kas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Kecurangan dalam laporan arus kas ini dapat terjadi dalam laporannya. Namun laporan arus kas kecurangan dalam laporan arus kas ini bisa masuk ke dalam penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberikan manfaat keuangan kepada si penipu atau pelaku kecurangan tersebut. Kriminal di sini berarti setiap tindakan kesalahan yang dilakukan dimaksudkan oleh tujuan-tujuan tertentu. Dan tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian dan yang cukup parah dalam perusahaan. Misalnya pencurian, manipulasi atas biaya harta persediaan. Nah, di sini ada 4 identifikasi kategori dari kecurangan arus kas. Next. Next, speak. Speak, next. Fikri. Udah belum?
Fikri, Yuk, next. belum. Talu. Yuk. Baiklah, selanjutnya yaitu cash flow shenanigans atau kecurangan dalam laporan arus kas. Nah, penipuan arus kas ini adalah laporan arus kas ini merupakan laporan yang memberikan informasi manajemen dalam bentuk penerimaan dan penggunaan kas dalam perusahaan. Nah, dinyatakan sebagai salah satu laporan keuangan utama yang harus disusun untuk pengambilan keputusan ekonomi perusahaan. Laporan arus kas ini menyajikan arus kas masuk dan juga arus kas keluar. Ada 3 aktivitas utama dalam laporan arus kas, yaitu arus kas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Nah, kecurangan dapat terjadi dalam laporan arus kas. Kecurangannya itu dapat berupa tindakan penyembunyian dan juga konversi dalam laporan arus kas tersebut. Misalnya, pencurian atas harta persediaan adalah tindakan, kemudian pelaku akan menyembunyikan kecurangan tersebut dengan membuat bukti transaksi pengeluaran fiktif. Next. Next, Vic. Nah, lalu di sini ada beberapa identifikasi kategori dari kecurangan arus kas. Yang pertama di sini adalah diverting cash inflows from the financing section to the operation section, di mana mengalihkan arus kas masuk dari bagian pendanaan atau financing ke bagian operasi atau operating cash flow. Lalu yang kedua, change the cash outflow from the operation section to the investment section, atau merubah arus kas keluar ke bagian operasi dan juga bagian investasi. Lalu yang ketiga ada inflate operating cash flow using acquisition or disposal procedure, di mana menggelembungkan arus kas operasi menggunakan akuisisi atau pelepasan. Lalu yang terakhir di sini ada increase operating cash flow using sustainable activities, atau meningkatkan arus kas operasi menggunakan aktivitas yang tidak berkelanjutan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Isna. Nah, selanjutnya itu materinya tentang fraud and report atau kecurangan dan laporan keuangan. Nah, kecurangan atau kesalahan itu sering timbul dari salah saji dalam laporan keuangan. Nah, faktor pembeda antara kecurangan dan kesalahan itu adalah apakah tindakan yang mendasari yang mengakibatkan salah saji laporan keuangan itu disengaja atau tidak disengaja. Selanjutnya, nah istilah kesalahan itu mengacu pada salah saji yang tidak disengaja dalam laporan keuangan, termasuk penghilangan suatu jumlah atau pengungkapan. Seperti apa? Yang pertama itu kesalahan dalam mengumpulkan atau memproses data dari mana laporan keuangan itu disiapkan. Yang kedua ada estimasi akuntansi yang salah yang timbul dari pengawasan atau salah interpretasi fakta. Nah, yang ketiga itu kesalahan dalam penerapan prinsip akuntansi yang berkaitan dengan pengukuran, pengakuan, klasifikasi, penyajian, atau pengungkapan. Next. Nah, berikutnya itu pelaporan keuangan yang curang seringkali melibatkan manajemen yang mengabaikan pengendalian, mungkin tampak beroperasi secara efektif.
Nah, penipuan itu dapat dilakukan oleh manajemen yang mengesampingkan kontrol menggunakan teknik seperti apa. Nah, yang pertama itu ada mencatat entry jurnal fiktif atau recording fictitious journal entries. Terutama menjelang akhir periode akuntansi itu untuk memanipulasi hasil operasi atau mencapai tujuan lain. Yang kedua, ada menyesuaikan asumsi secara tidak tepat dan mengubah pertimbangan yang digunakan untuk mengestimasi saldo akun. Lalu yang ketiga itu menghilangkan, memajukan atau juga menunda pengakuan dalam laporan keuangan di mana atas peristiwa dan transaksi yang telah terjadi selama periode pelaporan tersebut. Lalu yang keempat itu menyembunyikan atau mengungkapkan fakta yang dapat mempengaruhi jumlah yang dicatat dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir ada terlibat dalam transaksi kompleks yang terstruktur untuk menggambarkan posisi keuangan atau kinerja keuangan itu entitas secara keliru dan mengubah catatan dan istilah yang terkait dengan transaksi itu signifikan atau tidak biasa. Next. Lalu berikutnya itu penyalahgunaan aset melibatkan pencurian aset entitas dan sering dilakukan oleh karyawan dalam jumlah relatif kecil dan tidak material. Namun dapat juga melibatkan manajemen yang biasanya lebih mampu menyamarkan atau menyembunyikan penyelewengan dengan cara yang sulit dideteksi. Nah, penyalahgunaan aset ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk pertama itu ada embezzling receipt, yaitu menggelapkan tanda terima, misalnya menyalahgunakan penagihan atas piutang usaha atau mengalihkan tanda terima sehubungan dengan penghapusan rekening ke rekening bank pribadi. Lalu yang kedua itu ada stealing physical asset or intellectual property, yaitu mencuri aset fisik atau kekayaan intelektual, misalnya mencuri inventaris untuk penggunaan pribadi atau untuk dijual, mencuri barang bekas untuk dijual kembali. Terus ada berkolusi dengan pesaing mengungkapkan data teknologi dengan imbalan pembayaran. Nah, yang ketiga ada causing an entity to pay for goods and service not received, yaitu menggunakan aset entitas untuk penggunaan pribadi, misalnya menggunakan aset entitas sebagai jaminan untuk pinjaman pribadi atau pinjaman kepada pihak yang berelasi. Nah, kecurangan pada pelaporan keuangan itu dapat disebabkan oleh upaya manajemen untuk mengelola laba, untuk menipu pengguna laporan dengan mempengaruhi persepsi mereka terhadap kinerja. Manajemen laba tersebut dapat dimulai dengan tindakan kecil atau penyesuaian asumsi yang tidak tepat dan perubahan penilaian oleh manajemen. Tekanan dan insentif dapat tindakan ini meningkat sejauh mereka menghasilkan pelaporan keuangan yang curang,
Situasi seperti itu dapat terjadi ketika karena tekanan untuk memenuhi ekspektasi pasar atau keinginan untuk memaksimalkan kompensasi berdasarkan kinerja. Manajemen dengan sengaja mengambil posisi yang mengarah pada pelaporan keuangan yang curang dengan salah saji secara material atas laporan keuangan di beberapa entitas lain. Next. Nah, selanjutnya itu ada responsibilities management atau tanggung jawab manajemen. Manajemen has the greatest responsibility in preventing and detecting fraud. This responsibility include implementing control within the company to produce financial statement correctly and fairly. Jadi manajemen mempunyai tanggung jawab terbesar dalam mencegah dan mendeteksi fraud. Tanggung jawab tersebut itu termasuk menerapkan kontrol dalam perusahaan untuk menghasilkan laporan keuangan secara benar dan fair. Lalu berikutnya ada tanggung jawab auditor atau auditor responsibilities. Auditor who carry out audit according to ESI standard in the UK and Ireland must achieve reasonable assurance that the financial statements are free Ya. Ya, terima kasih kepada teman-teman. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat diambil pelajaran dan informasi-informasi terbaru bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.